Shalom, Bapak Ibu. Suatu sukacita kita hadir di tengah Bapak Ibu, GSKI Berea, Pak Emmanuel, Pak Immanuel Elia. Aduh, memang susah ya. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali, dan saat ini saya ditemani oleh istri. Ya, Ibu Ruli, ini istri. Biasanya waktu dulu kalau kesini sendiri, nggak hanya di tempat ini, tapi kalau pelayanan waktu dulu seringkali tanpa istri. Beda rasanya. Kalau kita pelayanan bersama istri, rasanya ada yang melengkapi, ada yang menolong supaya kita tidak jatuh. Demikian juga hidup kita. Saat ini kita harus paham bahwa pada saat kita bulan yang lalu kita merayakan Paskah. Paskah, bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, bangkit. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah memikul dosa kita. Ada yang merasa bahwa kita bukan orang berdosa? Bisa angkat tangan? Pasti kita harus sadari, kalau kita berkata saya bukan orang berdosa, Alkitab menulis itu pembohong. Pasti kita adalah orang-orang berdosa. Berdosa mengandung makna adalah harmatia, kemelesetan, meleset dari kehendaknya Tuhan. Meleset. Pada saat kita memahami bahwa dosa yang kita telah lakukan dipikul oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus memahami, setelah dipikul ngapain kita? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang hadir di tempat ini harus paham apa yang harus saya lakukan. Pada saat saya menyadari kesalahan saya dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tidak hanya hidup untuk kebenaran, hidup kita adalah hidup bagi Allah. Ini adalah rumusan yang mutlak yang harus kita pahami. Setelah kita menyadari saya orang percaya di mana hidup saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka yang harus saya lakukan selanjutnya adalah hidup bagi Allah. Hidup untuk kebenaran. Dan ini adalah rumusan yang mutlak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita pahami, maka jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat ketidakbenaran lagi. Makanya ada lagu, telah Kau ampuni dosaku, Kau hapus
dosaku. Tak kau ingat kesalahanku, sudah kau tebus dengan darah kudus Tuhanku Yesus. Kita sudah ditebus. Ini awal kalau kita mendengarkan khotbah langsung tersentak. Pada saat kita memahami kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, hidup dalam kebenaran, hidup bagi Allah. Jadi Bapak Ibu sekarang langkahnya enak. Apa yang harus aku lakukan? Hidup dalam kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang mutlak, di mana Allah telah berfirman di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan yang namanya logos, firman, dan kita harus hidup kita di dalamnya ada firman. Meskipun ajaran ini lagi viral, kekristenan tidak usah belajar Alkitab. Yang penting adalah menjadi orang baik, menerapkan kasih. Ini lagi viral. Tetapi kalau kita memahami bahwa kebenaran kita ada pada saat hidup kita bagi Allah, pada saat kita memahami firman-Nya. Bapak Ibu, ada hal yang harus kita waspadai. Apa yang harus kita waspadai? Yang harus kita waspadai, di dalam diri kita ada potensi untuk berbuat dosa. Ada potensi untuk kita berbuat kemelesetan. Dan inilah yang Tuhan Yesus kemukakan kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 31. Tuhan Yesus sudah membaca pikiran murid-muridnya. Tuhan Yesus memahami siapa ini murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah Petrus. Tuhan Yesus berkata, di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 22 ayat 31. Apa yang tertulis di sana? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya ulangi. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sama seperti kalau kita dengar suara Tuhan dalam diri kita. Nama saya Yusuf. Yusuf, ingat ya, iblis selalu menuntut untuk menampi Yusuf seperti gandum. Kalau itu nama Simon adalah diri kita. Kita harus sadari rumusan yang ada dalam kehidupan kita, hidup bagi Allah. Kenapa saya dalam perjalanan hidup ini harus dekat Allah, harus menemukan Allah, harus merasakan bagaimana
Allah ada dalam kehidupanku, bagaimana saya harus serupa seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga, bagaimana hidup saya langkah demi langkah harus melakukan kebenaran untuk aku bisa memaafkan seseorang, untuk aku bisa mengampuni seseorang, untuk aku bisa jujur, untuk aku tidak kikir, pelit, membenci. Kebenaran-kebenaran yang harus aku lakukan, tetapi harus kita ingatkan. Ada potensi di mana di dalam potensi ini sama seperti Tuhan Yesus mengingatkan Simon Petrus, Simon, ingat, iblis telah menuntut untuk menampi. Apa menampi? Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai. Jangan kita berpikir berleha-leha. Aku orang Kristen, pasti masuk surga. Ingat, menampi memiliki arti tidak hanya menyaring, tetapi mengguncang. Kalau di Jawa, Bapak Ibu, kalau di Jawa ada namanya tampah ya. Tampah, kalau kita waktu kecil, kalau zaman dulu beras itu pasti seringkali ada batunya, ada kutunya, entah kenapa. Kalau sekarang itu beras bersih ya, bersih. Apalagi kalau ada di supermarket. Nggak ada namanya batu, kutu apalagi. Nah, zaman dulu tidak hanya batu, kutu, kadang gabah. Kemudian ditampah, diguncang. Lalu yang keluar apa? Yang terbuang kotoran-kotoran gabah. Kutunya bisa saja, batunya bisa saja. Itu yang terbuang. Lalu yang kita makan berasnya. Diguncang, guncang. Iblis itu menuntut, paham betul. Dia memiliki namanya hak untuk menyaring, memilah siapa pengikutnya. Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati ya, ada potensi di dalam diri kita untuk kita meleset. Aku mau hidup bagi Allah. Aku mau mengiring Tuhan Yesus. Aku mau punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Aku mau jadi pelayan, melayani Tuhan Yesus. Aku mau hidup keluargaku, suami istri, aku menjalin kesetiaan seumur hidup, suka dalam duka, saling memberi kebahagiaan. Pada saat kita pernikahan pasti diawali, aku mau mengikat janji setia sehidup semati. Ingat, seperti yang Tuhan Yesus ingat ya, iblis akan apa? Menuntut dan menampi komitmen hidup kita. Aku mau jadi karyawan yang rajin, tidak korup, jujur, karena inilah kebenaran. Aku mau pelayanan di gereja seumur hidupku, tulus, semangat. Pokoknya hidupku buat Tuhan. Tetapi ingat, iblis menuntut dan menampi. Menampi. Pengiringan Bapak Ibu, iman Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu, komitmen kita semua Bapak Ibu. Siapkah kita ditampi? Bapak Ibu, dalam perjalanan
iblis tahu ada sisi-sisi potensi ini, sehingga kalau potensi ini berhasil, yang muncul bisa saja kita kembali kepada siapa? Ikut iblis, ikut ketidakbenaran, kecewa ikut Tuhan, ditampi. Murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan 3,5 tahun mengiring Tuhan Yesus, 3,5 tahun. Pak, itu waktu yang sebentar, Pak. Bukan masalah sebentarnya, tetapi bagaimana ia dekat sama gurunya. Bagaimana dia dengar secara langsung apa yang difirmankan oleh gurunya, nabinya, Tuhannya. 3,5 tahun. Pasti tahu betul apa kerinduan dari gurunya itu. Pasti tahu betul apa maunya siapa? Gurunya. Bapak Ibu saat ini sudah berapa tahun ikut menjadi Kristen? Sudah berapa tahun memiliki komitmen hubungan suami istri? Sudah berapa tahun? Tetapi yang di sini murid-murid 3,5 tahun mereka punya komitmen. Aku akan setia kepada Tuhan, tidak mengkhianati yang namanya Tuhan Yesus. Apa yang dikemukakan oleh siapa? Simon Petrus. Tidak mau mengkhianati. Berarti tahu betul istilah di dalam otaknya, hatinya. Orang yang mengkhianati seseorang itu berarti adalah orang yang tidak lagi mengikuti, orang yang siap. Kalau dikatakan tidak mengikuti, siap membuat orang yang dipercaya itu terluka, hancur, bahkan dijual. Makanya dari awal, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Simon Petrus ditampi? Ya. Pada saat Tuhan Yesus disalib, mulailah Bapak Ibu diguncang, menampi itu diguncang, komitmen kita diguncang, keyakinan kita diguncang, harapan kita diguncang. Diguncanglah murid-murid pada saat Tuhan Yesus melakukan Via Dolorosa, disalib, diguncang. Namanya ditampi, guncang, jatuh lagi, guncang lagi. Dan Simon Petrus diguncang. Berhasil, guncangan iblis berhasil. Dan Petrus mengkhianati siapa? Gurunya, tuannya, Tuhannya. Tidak hanya Simon Petrus, bahkan murid yang punya posisi sebagai bendahara. Tahu bendahara? Apakah bendahara itu dekat? Tidak. Yudas Iskariot sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dari sekian ini akan ada yang mengkhianati aku. Murid-murid, tanya siapa ya mengkhianati Tuhan? Nggak mungkin. Aku akan membela mati-matian, sama seperti apa yang dikemukakan oleh Simon Petrus. Aku akan membela mati-matian siapa yang berani mengkhianati Tuhan Yesus guruku. Siapa yang berani, aku akan berjuang dan aku akan di depan. Ternyata Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus.
tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mengkhianati. Siapa kamu? Kamu Kristen? Ikut Tuhan? Enggak. Enggak. Coba kalau itu ditanya Bapak Ibu, orang Kristen? Aku akan berkata ke ujung dunia, aku orang Kristen, aku penuh kasih, pengampun. Iblis juga tahu, dengar. Bapak Ibu, Simon Petrus mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Tidak hanya Simon Petrus imannya digoncang. Ada murid yang memiliki pengharapan. Pengharapannya kalau Tuhan Yesus tidak disalib. Harapannya kalau mau ikut Tuhan Yesus, maka yang ada adalah kemakmuran. Tuhan Yesus akan menjadi seorang raja. Pada saat masuk ke kota Yerusalem, diteriakkan, Hosana, Hosana, hidup Raja Daud. Murid-murid itu paham, kalau aku ikut Tuhan Yesus, aku akan menjadi raja, aku akan menjadi pejabat, aku akan kecukupan materi, aku yang tadi miskin menjadi kaya, yang aku istilahnya di padang sebelah mata, tahu ya di sebelah mata, orang kadang-kadang kan kita berkata, siapa sih? Apa sih kedudukanmu? Apa sih profesimu? Apa sih hartamu? Lalu dipelihara sebelah mata. Nah, ikut Tuhan Yesus, mereka punya pengharapan. Dan pengharapannya adalah pengharapan di mana kedudukan yang semula rendah akan ditinggikan, yang semula mereka dihina akan dipuji, yang semula disisihkan sama orang akan ditinggikan. Coba bisa bayangkan, harapan itu dituangkan dalam kehidupan apa yang ada di depan mata murid-murid, yaitu Yesus Kristus. Coba harapannya. Lalu mereka setia kemana-mana. Yo, kita jalan ya. Ya. Dengerin firman ya. Ya. Ya dan iya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus disalib, lari semua. Kecewa. Kecewa. Mau pelayanan sungguh-sungguh kecewa. Harapannya kosong. Nol. Ternyata Yesus mati disalib. Nol. Padahal murid-murid juga mendengar Tuhan Yesus bangkit. Tetapi namanya orang kecewa. Kebenaran yang disampaikan dianggap angin lalu. Bapak Ibu yang ada di sini kalau kecewa apa? Mau dengarkan sesuatu yang kebenaran? Enggak. Orang yang kecewa itu paling susah untuk dirubah. Rubah susah sekali. Orang yang sudah kecewa, hilang harapan, itu paling susah untuk diingatkan. Dan itu yang dilakukan oleh 2 orang murid. Mereka setelah Tuhan Yesus bangkit, sudah dikasih tahu, ayo percaya, Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya, mereka kembali menuju ke Emmaus, dan di situ mereka berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ditampi, iblis tahu. Ditampi, Petrus juga. 2 murid, 1 Kleopas, 1 tidak tahu namanya. Bisa saja kita yang punya pengharapan besar.
ditampi. Iblis tahu. Kecewa sama Yesus, kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu kecewa? Saat ini ikut Tuhan Yesus kecewa? Ayo, harapannya tidak sesuai dengan harapan. Banyak kejadian, ini realitas. Saya memberikan contoh murid-murid apa yang ada di Alkitab. Seringkali tidak banyak contoh-contoh yang disampaikan. Contohnya umum ya, di luar boleh. Tetapi dasarnya tetap kita harus paham, di Alkitab juga ada contoh. Tidak hanya 2 murid, tidak hanya Simon Petrus, tidak hanya itu, tetapi juga Thomas. Thomas memiliki iman sebelumnya. Aku pokoknya percaya ikut Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus disalib kemudian bangkit, apa Thomas berkata? Buktikan. Baru kalau sudah buktikan iman ini, aku akan percaya bahwa Yesus bangkit. Dan itu ada dalam kehidupan kita, bukti-bukti. Tuhan Yesus baik loh, mana buktinya? Tuhan Yesus itu penuh kasih loh. Kamu hidupmu jangan khawatir. Kamu hidupmu akan ditolong. Kamu hidupmu akan dijaga. Kamu hidupmu akan diberkati. Lalu bukti, mana bukti? Thomas tanya bukti. Kalau ada bukti, baru saya percaya. Ditampi, murid-murid ditampi semua. Nah, Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus membiarkan? Tidak. Apakah Bapak Ibu pada saat jatuh Tuhan Yesus membiarkan? Sejatinya tidak. Tidak. Tidak dibiarkan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mau bentuk kembali kita ini. Bisa saja kita ditampi, kemudian kita seperti murid-murid kehilangan harapan, kecewa, seperti Petrus mengkhianati, seperti Thomas minta bukti baru aku percaya. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kalau selama ini kita mungkin meleset karena ada potensi kita berbuat dosa, pasti Tuhan berkata, ayo balik. Mungkin selama ini kita, Tuhan, aku menderita. Kalau kita menderita pada saat kita hidup dalam kebenaran, hidup bagi Allah, itu adalah sebuah proses. Tuhan Yesus tahu, ayo balik ya, balik, ikut Tuhan ya, ayo, semangat. Apakah Tuhan Yesus semua pada saat mengajak dan mengingatkan caranya sama? Tidak, berbeda-beda. 2 orang murid, mereka diingatkan. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan berkata, bodoh kamu, bodoh. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu benar. Dan kamu sudah melihat bahwa Yesus ada di sampingmu. Bisa saja kita diingatkan dalam kehidupan kita, bodoh kamu. Kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhan?
Kalau kita diingatkan sama Tuhan, kita bersyukur. Yang kecewa diingatkan, bodoh kamu, kekecewaan akibatmu apa itu? Penyakit muncul kan? Orang yang sudah kecewa munculnya penyakit, kanker, lambung, dan sebagainya. Pada saat kehilangan pengharapan, kalau kita nasihatkan kepada anak, nggak bisa, enak, jangan begitu, percaya omongannya papa, kamu ada kesempatan, kamu harus semangat. Ingat ya, contoh papa atau contoh mama. Tetapi kalau nggak mau, nadanya itu keras, bodoh kau. Kalau kau tidak mau diingatkan, itu Emmaus. Yang mau ke dua orang murid yang mau ke Emmaus. Apakah kepada Petrus kasusnya sama? Berkata bodoh? Tidak. Orang yang keras kepala, apakah harus dihadapkan dengan keras? Tuhan Yesus tidak melakukan dengan keras. Tapi Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekali dengar orang keras itu tidak cukup, sekali diomongin. Bapak Ibu, kalau keras kepala cukup sekali? Enggak. Apakah Tuhan Yesus bentak? Enggak. Dengan lemah lembut. Ayo. Ingat ya. Kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Sekali. Jawabannya, Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah. Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi Tuhan tahu, dia belum, baru ucapan saja. Ingatin lagi. Sama seperti kalau kita yang keras kepala, diingatin pasti dengan lemah lembut. Aku sayang sama kamu. Kamu harus berubah. Oh iya, saya mau berubah. Oh, berubah itu gampang kan? Pokoknya aku mau kembali lagi ke jalan benar. Aku yang semula seorang penipu, sekarang aku mau janji untuk aku tidak seorang penipu. Oh, tahu? Dia belum ungkapkan punya komitmen berubah. Lalu 2 kali diingatkan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Masih juga yang terakhir, Simon. Baru pada saat itu Simon Petrus sadar perubahan itu bukan di mulut, perubahan itu di tekad hati yang keras, dirubah hatinya, memiliki komitmen. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ditegur Tuhan, diingatkan, pasti kita akan orang yang dibuang, orang yang merasa hidupnya tidak berguna, orang yang kehilangan pengharapan. Kalau sudah ada orang yang menyayangi, dia bukan orang yang, saya adalah orang yang berharga, pasti menangis. Aku mau berubah Tuhan. Berubah ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan ditinggal. Ada rencana Tuhan dalam hidup. Ada rencana Tuhan dalam hidup. Tuhan berperkara setiap kita. Kalau Bapak Ibu ditampi iblis dan kita jatuh, kalau Tuhan masih mengingatkan, bersyukur. Kembali lagi, jangan berbuat dosa lagi.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada saat mereka menyadari akan kesalahan dan dikembalikan lagi ikut Tuhan, mereka merasakan namanya kuasa kebangkitan. Inilah kuasa kebangkitan. Pada saat kita kembali bangkit, murid-murid Tuhan Yesus yang mereka sudah kehilangan harapan, kecewa, lalu mau mundur, mereka bangkit. Aku mau ikut Tuhan selama-lamanya. Pengharapanku aku nyatakan kepada Tuhan Yesus. Yang semula Petrus kehilangan namanya mengembalakan domba-dombanya, memperhatikan jiwa-jiwanya, apalagi jiwa orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang tersesat. Pada saat Tuhan Yesus mengingatkan kembali, aku merasakan kuasa yang hebat, kuasa kebangkitan. Aku akan memperhatikan anak-anakku, aku akan memperhatikan domba-dombaku yang mereka kehilangan. Kalau anak-anakku mereka sudah kehilangan arah, meninggalkan Tuhan Yesus, aku punya semangat mengajak kembali, mengingatkan, karena ada namanya kuasa. Bapak Ibu, ada kuasa. Makanya kita bisa bangkit. Bangkit. Kalau kita bangkit, berarti kita bisa menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Amin. Di dalam penderitaanku, aku kuat, aku bangkit. Saya akan bacakan satu ayat. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ini ayat terakhir. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah membuka kita bisa baca bersama. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sudah? Mari. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan, dunamos, dinamit, meledak, menjadi power yang kuat. Bapak Ibu, kekristenan kita, pada saat Bapak Ibu menderita karena kebenaran, hidup bagi Allah, sekarang bangkit kembali. Yang pelayanan sudah rasanya putus asa, kehilangan harapan, bangkit. Pada saat membangun keluarga, suami tidak mau dengar, anak-anak tidak mau dengar. Pada saat Tuhan perlu kita, ingat, itu domba-domba, selamatkanlah. Ya Tuhan, aku sekarang sabar Tuhan. Ya, ingatkan, bangkit. Karena kuasa kebangkitan dinyatakan bagi kita semua. Dinyatakan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi hidup kita. Amin. Siap bangkit? Tuhan Yesus